menantang datangnya gempa megatrust dengan mengadakan acara hura-hura senang-senang maksiat di pinggir pantai. Mereka mandi bersama menantang datangnya gempa megatrust. Masya Allah, Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan orang-orang Islam yang baik-baik. Kalau terjadi gempa megatrust, semuanya akan kena. Bukan hanya orang-orang yang bejat saja yang terkena gempa, tetapi siapapun nih bisa terkena gempa. Oleh sebab itulah orang-orang Islam yang baik, kalau seandainya nanti menjadi korban gempa megatrust, kami doakan semoga matinya adalah mati syahid. Adapun orang-orang Islam yang bebal hatinya, bahkan menantang-nantang datangnya gempa megatrust, Masya Allah, kami serahkan semuanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena berita akan adanya gempa megatrust ini bukan hanya diprediksi oleh segelintir orang, bukan hanya diprediksi oleh para ulama dan kiai saja, tetapi juga telah diprediksi oleh BMKG, oleh para ilmuwan ahli meteorologi, ahli klimatologi, ahli geofisika sudah memberikan kabar, dan kabarnya sudah disebar di mana-mana. Kita harus siap siaga, harus waspada. Bagi orang Islam hendaklah memperbanyak zikir dan doa, bukan malah menantang-nantang. Kalau menantang-nantang maka insya Allah tidak akan lama lagi gempa megatrust itu pasti akan terjadi. Dan orang-orang yang bejat ahli maksiat akan mendapatkan su'ul khotimah, naudzubillah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia, Masya Allah, Masya Allah. Kami Al-Fakir Ta'alim sudah berkali-kali mengajak untuk taubat, sadar diri. Allah Jalla Jalaluh sudah memberikan surat cinta kepada kita berupa Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah lengkap Allah memberikan kabar tentang apapun. Allah sudah menciptakan kita, maka kitalah dikirimi surat cinta oleh Allah. Surat cintanya mulai dari surat Al-Fatihah, kemudian surat cinta yang kedua surat Al-Baqarah, surat cinta yang ketiga surat Ali Imran, dan seterusnya sampai surat An-Nas. Dan hanya orang-orang yang paham tentang Al-Quran dan hadis sajalah yang mengetahui bahwa gejala alam ini memang sesuai dengan prediksi BMKG. Kita akan segera lagi menemui adanya musibah gempa megatrust. Adapun orang-orang yang hatinya sudah bebal, diingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran sudah enggak mempan, diingatkan dengan menggunakan lesannya para ulama kiai juga enggak mempan, berkali-kali diajak untuk memahami ayat-ayatnya Allah enggak mempan, maka Allah akan memberikan peringatan langsung menggunakan alam. Jika sudah diperingatkan menggunakan alam secara langsung tetapi masih enggak ingat-ingat, masih enggak sadar-sadar, maka terserah, karena memang manusia yang hatinya bebal itu laksana mayat-mayat yang gentayangan, mayat-mayat yang hidup walaupun mereka kelihatannya hidup, tetapi hati mereka sudah mati sehingga mereka lebih hina daripada para binatang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathul hayy wal mayyit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu, perumpamaan orang yang ingat kepada Tuhannya, walladzi la yadhkuru rabbahu, dan perumpamaan orang yang tidak ingat kepada Tuhannya. Mathalul hayyi wal mayyiti, yaitu perumpamaan seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang-orang yang kelihatannya masih hidup tetapi enggak mau mengkaji ilmunya Allah, enggak mau berzikir ingat kepada Allah, mereka walaupun bernyawa tetapi seperti orang yang mati. Mereka ini adalah mayat-mayat hidup yang bergentayangan.
Dan naudzubillah tsumma naudzubillah kalau mereka ternyata ada yang menantang-nantang datangnya gempa megatrust. Lawang gempa megatrust itu nggak usah ditantang saja, sudah saatnya. Sudah saatnya di Indonesia ini memang akan terjadi gempa megatrust. Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang masih sadar, masih waras, mari segera perbaiki diri. Datangi para ulama, para kiai untuk mengkaji ilmunya Allah, memahami isi surat cintanya Allah. Nah, masalahnya umat Islam zaman sekarang ini kebanyakannya, mayoritasnya sudah masghulun bidunya. Mereka sibuk dengan duniawi sehingga mereka nggak tahu apa itu isi Al-Quran. Mereka nggak paham apa itu isi hadisnya Rasulullah SAW. Sehingga kehidupan mereka seolah-olah gelap gulita. Sudah dikasih peringatan berkali-kali, malah tambah nantang-nantang, mereka poya-poya. Dan anehnya mereka ini sengaja melakukan maksiat-maksiat. Mereka senang-senang di pinggir pantai. Mereka hura-hura, Masya Allah, menantang-nantang datangnya gempa megatrust. Apakah mereka nggak ngerti, nggak tahu? Apakah mereka nggak pernah dengar adanya kisah Nabi Nuh? Nabi Nuh itu Masya Allah sudah memberikan peringatan berkali-kali, tetapi justru Nabi Nuh dituduh gila. Nabi Nuh dituduh gila oleh banyak orang. Karena tidak ada hujan, tidak ada angin, Nabi Nuh malah bikin perahu. Bahkan istrinya Nabi Nuh sendiri telah menuduh Nabi Nuh sebagai orang yang gila. Dan itu memang resiko bagi para ulama, para kiai yang warathatul anbiya, yang mewarisi dakwah dan perjuangan para nabi. Kalau seandainya ada ulama dan kiai justru malah dituduh gila, dituduh tidak waras, maka nggak apa-apa, sabar saja. Karena orang-orang yang sudah gelap mata hatinya ini hanya memandang sesuatu dari mata lahirnya saja, tidak mampu memandang dengan mata hatinya, karena hatinya sudah gelap gulita, tidak bisa melihat apa-apa. Sudah diberikan peringatan berkali-kali baik oleh para ulama, para kiai, bahkan oleh para ilmuwan modern. Orang-orang yang masuk di dalam BMKG, karyawan-karyawan BMKG, pegawai-pegawai BMKG itu tidak sembarangan. Dan mereka sudah berkoordinasi di mana-mana dan beritanya sudah disebar di mana-mana. Lah kok masih ada orang yang ngeyel, menantang-nantang terjadinya gempa megatrust. Oleh sebab itulah mari yang waras dan yang sadar senantiasa perbanyak zikir dan doa. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.